Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahsus Sodik. Saya merupakan mahasiswa PPG gelombang 1 kategori 22 LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Jombok. Dan pada video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa kelas 5 dengan materi infak dan sedekah. Semoga video saya ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, masih semangat ya? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Anak-anak pasti tahu kalau yang masuk kelas Pak Mahsus, berarti pelajaran kita apa? Agama. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, kita cek dulu semangatnya. Tepuk semangat masih ingat? Biar tambah semangat lagi ya. Kita tepuk semangat satu kali. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap, nggih? Kalau lengkap itu berarti kalian semuanya sehat. Alhamdulillah, marilah kita syukuri kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong waktunya siapa hari ini dipimpin untuk berdoa. Silakan. Denis. Sebelum mulai pembelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, selanjutnya kita menghafal surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang materi zakat. Masih ingat? Zakat itu ada dua, apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Oke, ada dua. Kalau zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan apa? Bulan Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Kalau zakat mal itu kalau sudah mencapai haul dan nisab. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Saya hidupkan dulu proyektornya. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa, Cah? Infak dan sedekah. Nah, tujuan pembelajarannya nanti ini. Setelah mempelajari ini, kalian itu bisa menjelaskan makna infak itu apa, makna sedekah itu bagaimana. Itu ya. Kemudian kalian bisa menganalisis hikmah dari infak dan sedekah itu. Yang paling penting, yang terakhir, kalian bisa menunjukkan perilaku dermawan sebagai implementasi dari infak dan sedekah itu sendiri. Coba perhatikan anak-anak. Nah, ada gambar. Gambar apa yang kamu lihat? Orang. Itu orang kaya atau orang miskin? Miskin. Nah, Allah itu ketika menciptakan manusia itu ada yang kekurangan, ada yang mempunyai kelebihan, ada yang kaya, ada yang miskin. Alhamdulillah kita semua diberi kecukupan oleh Allah. Bagaimana selanjutnya kalau kalian melihat orang-orang yang membutuhkan? Nah, betul sekali ya. Kita harus membantunya. Nah, termasuk kegiatan membantu ini namanya sedekah. Nah, sebelum lebih lanjut ke materi, ini tolong anak-anak disiapkan dulu lembaran kertasnya, ya, bukunya atau selembar kertas untuk menjawab ini. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman awal kalian sebelum kita membahas ke materi lebih dalam. Nah, ini nanti ya anak-anak, soal ini nanti kalian jawab dalam waktu 3 menit harus selesai. Yang pertama, pernahkah kalian memberi sesuatu kepada orang lain atau kepada temanmu? Pernah. Kalau pernah tuliskan pernah, kalau belum silakan dituliskan belum. Kemudian, apakah itu termasuk sedekah? Nah, itu nanti silahkan dijawab sendiri. Kemudian, bisakah Anda membedakan antara infak dan sedekah itu? Nah, itu silahkan dituliskan jawabannya ya. Dalam waktu 3 menit harus sudah selesai. Mari silakan. Agak cepat ya. Ya, silakan bawa ke sini.
Sebentar saya cek dulu jawabannya ya. Dari hasil jawaban kalian tadi, ini tadi sudah saya lihat, ternyata ada 3 anak yang sudah jawabannya sudah tepat. Nanti ketiga anak tersebut akan saya kelompokkan ya. Nanti dari kelompok 1 untuk 3 anak tadi. Yakni siapa? Cua, Cika, dan Dio. Untuk kelompok selanjutnya yang lain itu nanti jadi kelompok 2 dan 3. Nah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Silahkan ditoto bangkune. Hah? Gesek. Ya, silahkan dibentuk kelompoknya ya. Baik. Selanjutnya, sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan menampilkan film pendek tentang sedekah. Ya, nanti kalian silahkan diamati betapa hebatnya dari sedekah itu. Diperhatikan nanti karena setelah ini kalian akan berdiskusi. Kauจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรไม่ได้ดูแลเธอไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Oke, tadi dari video tadi kan sudah kita lihat bersama bahwasanya sedekah itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa materi, bisa juga dengan bantuan tenaga kita. Dan juga tadi sudah saya katakan semua perbuatan baik itu sedekah. Termasuk misalnya kalian ketika bertemu dengan teman, kalian tersenyum. Diperhatikan sini biar tahu nggih. Nah, kemudian jadi infak diartikan itu mengeluarkan atau menyerahkan harta sesuai dengan kemampuan. Misalnya gini contohnya. Kamu ke masjid, di situ ada kotak amal. Kamu punya uang 1.000, kamu masukkan di situ, itu jadi infak. Kemudian kita bahas yang kedua, sedekah. Sedekah itu pemberian, apa aja? Wacanan yang dilakukan seseorang yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah. Terus bersedekah tidak hanya
berupa harta benda, tetapi bisa juga jasa atau tindakan. Contohnya, ada pensilnya temanmu yang patah, kamu bantu. Itu juga termasuk sedekah. Oke. Sekarang apa perbedaannya sedekah dan infak itu? Nah, tahu? Coba dibaca. Infak materi berupa harta benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan Kalau infak itu artinya lebih sempit. Jadi pemberian berupa pecah materi ya. Tapi di sini sedekah itu memiliki arti yang lebih luas. Jadi pemberian barang atau jasa bersifat materi atau non materi. Bisa membedakan infak dan sedekah? Bisa. Apakah infak itu termasuk sedekah? Jawabannya ya. Apakah sedekah itu termasuk infak? Belum tentu. Karena senyum itu kan termasuk sedekah, tetapi tidak termasuk infak. Selanjutnya, Bapak akan memberikan bahan diskusi, ya. Nanti untuk kelompok 1, karena kalian lebih suka menggunakan gambar-gambar, ya, saya akan berikan gambar tentang kegiatan infak dan sedekah, ya. Jadi nanti tugasnya kalian yang perlu didiskusikan yaitu mengapa kita harus bersedekah. Yang kedua, bagaimana caranya agar bersedekah itu bernilai di sisi Allah. Kelompok 1 paham? Bisa dimengerti kelompok 1? Oke. Untuk kelompok 2 dan 3, karena kalian lebih suka melihat video, nanti saya berikan video. Oke. Jadi nanti dari video itu silahkan diamati, kemudian dianalisis hikmah dari infak dan sedekah. Hikmah dan manfaat dari sedekah. Karena sedekah itu tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi. Silakan mungkin apa kira-kira hikmahnya bagi pemberi? Itu ya, bisa dimengerti? Oke. Oke. Nah. Baik, untuk selanjutnya anak-anak tolong tadi tugasnya sudah dipahami nggih? Untuk kelompok 1 dan 2, kelompok 2 dan 3, mohon maaf ya. Ini nanti silahkan diamati videonya. Kemudian dikerjakan diskusinya yang sudah saya sampaikan tadi, nggih, untuk lembar diskusinya. Untuk kelompok 1 tadi sudah saya bagikan juga gambarnya. Gambar-gambar tentang kegiatan infak, nanti silahkan didiskusikan. Apa tadi yang perlu didiskusikan? Apa, Pak? Nah, mengapa kita harus bersedekah? Kemudian yang kedua? Nah, bagaimana cara bersedekah agar bernilai di sisi Allah? Oke, bisa dikerjakan mulai sekarang.
Sudah semuanya diskusinya? Kelompok 1 sampun? Oke, kalau sudah semuanya, silahkan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Ya, salah satu saja ya, dari kelompok 1, silahkan. Saya pasangkan ini dulu ya. Saya akan membacakan hasil kelompok diskusi kami. Silakan. 1. Mengapa kita harus bersedekah? Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain dan sedekah merupakan perintah agama Islam. 2. Bagaimana cara bersedekah agar bernilai di sisi Allah? Dengan ikhlas, yakni hanya mengharap ridho Allah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak, kita bersedekah, tetapi kita tidak ikhlas, apakah mendapatkan pahala? Boten. Jadi kalau bersedekah itu harus ikhlas, seperti yang disampaikan dari teman kalian. Oke, silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya dari kelompok 2, silahkan. Tadi kalian tugasnya mencari hikmah dari sedekah. Oke, infak dan sedekah. Oke, silahkan dibacakan. Hikmah dan manfaat sedekah. 1. Melipat gandakan rezeki. Berbagi harta dengan orang lain tidak akan mengurangi harta kita. 2. Menghapus sifat kikir atau pelit. 3. Membersihkan harta. 4. Menolak musibah. 5. Membantu orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Memang silakan kembali. Betul sekali, karena dengan bersedekah itu rezeki tidak akan berkurang, tetapi malah bertambah. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan Deva. Saya akan menyampaikan hasil kelompok kami. Hikmah dan manfaat sedekah. 1. Rezeki menjadi berkah. 2. Menghapus sifat kikir atau pelit. 3. Membersihkan harta. 4. Menolak musibah. 5. Membantu orang lemah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dipecat. Baik, alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan, sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu apa arti infak tadi? Membelanjakan harta atau benda. Harta atau benda. Kalau sedekah itu artinya lebih luas, tidak hanya harta benda, tapi bisa juga apa? Tumbuhan. Senyuman. Apalagi? Tenaga. Dan lain-lain sebagainya. Termasuk semua perbuatan baik itu sedekah. Oke. Selanjutnya, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Jadi, ini nanti silahkan dikerjakan dalam waktu
10 menit cukup? Kalau tidak cukup nanti saya kasih waktu maksimal 15 menit. Nah, ini untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi kita tadi ya, infak dan sedekah. Silahkan, ini saya bagikan dulu. Oke, waktunya sudah 10 menit. Sudah selesai? Sudah? Oke, dikumpulkan kalau sudah. Le, jangan dicoreti ya meja nih. Nggih. Diperhatikan sini, nggih. Tak selanjutnya nanti itu hasil dari pekerjaan kalian itu nanti saya koreksi. Kemudian nanti yang sudah mencapai KKTP akan saya berikan soal pengayaan. Nanti saya informasikan besok, nggih. Untuk yang masih di bawah KKTP, nanti silahkan dicek kembali video Pak Mahsus di YouTube ya, dipelajari kembali, kemudian nanti juga saya berikan soal remedial. Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Berarti jangan lupa untuk di rumah tetap belajar. Siap, nggih? Karena tugasnya siswa itu di rumah tetap belajar, karena pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi hadiah. Hadiah itu seperti apa? Itu kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya, pesan dari Pak Mahsus, sebenarnya untuk apa toh kita mempelajari materi infak dan sedekah itu? Tujuannya agar kalian itu, agar kita semua itu bisa menjadi orang yang dermawan, orang yang peduli terhadap orang lain, suka membantu orang lain. Nah, itulah harapan kita, harapan Pak Guru, nggih. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.